Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya lagi berada di salah satu kafe di Kabupaten Ponorogo. Saat ini saya lagi duduk bareng bersama Bapak Sony Sularsono yang lagi viral di media sosial dengan unggahannya yang menyebutkan bahwa wah tibae Bupati Giri serakah dan korupsi. Dan ini menarik sekali karena banyak masyarakat Ponorogo penasaran apa dasar beliau mengatakan seperti itu. Tentu kita akan bincang-bincang lebih dalam dengan beliau ini, apa alasannya mengapa menulis di salah satu grup Facebook yang cukup dikenal di Ponorogo hingga membuat semuanya menjadi viral ya. Ada banyak komen yang hampir 1.000 lebih ya. 1.000 lebih. Dan itu tentunya akan jadi atensi masyarakat Ponorogo, apakah betul apa yang dikatakan beliau bahwa Bupati Sugiri ini serakah dan tamak. Ikuti saja bincang-bincang saya bersama Bapak Sony Sularsono. Ya. Pak mungkin bisa dijelaskan Pak, apa jenengan akibat unggahan itu kan jenengan dilaporkan kepada polisi pada hari ini ya, hari Rabu tanggal 6 Oktober ya 2021 di kantor polisi. Reaksinya seperti apa Pak dengan unggahannya yang dilaporkan polisi? Ya saya harus apresiasi dengan pelapor ya, itu hak dia gitu kan. Sebagaimana saya mengapresiasi diri saya yang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, itu dijamin Undang-Undang Dasar. Jadi monggo aja lah, mau lapor aja, ya sudah, monggo. Artinya santai aja menikmati ya? Ya iyalah, nikmatin aja. Tentu tuh publik kan juga ingin bertanya Pak, jenengan nulis begitu kan tidak main-main. Oh iya. Artinya menyebut di tulisan Facebook di grup Ponorogo Community Asli itu menyebut bahwa wah Bupati Giri tibae serakah dan korupsi. Itu maksudnya seperti apa? Gini, saya ingat sumpah Bupati itu sama ya. Menteri, Presiden sama sumpahnya. Intinya ini dia harus setia pada undang-undang gitu dulu. Dan segenap peraturan perundang-undangan di bawahnya gitu ya. Nah, jadi tolok ukur saya menulis itu pasti di sana gitu ya. Di sana itu ada undang-undang, ada peraturan PP, ada permen, ada perda, dan ada peraturan bupati gitu ya. Nah, kemudian ada kewajiban tertentu yang melekat pada bupati ya, itu diatur dalam undang-undang juga. Nah, jadi kriteria saya selalu bicara undang-undang karena pertama saya ini tetap PNS. PNS itu sumpahnya harus setia pada peraturan perundang-undangan. Jadi saya melakukan hak saya, artinya gitu loh ya. Saya unduh di medsos itu karena saya sadar apa dan fungsi medsos itu apa. Dia kan jendela bagi masyarakat. Jadi ada semacam kontrol dari medsos untuk kebijakan bupati, itu artinya gitu. Titik beratnya di mana Pak menyebut wah Bupati Giri tibae serakah dan korupsi itu di mana? Kan masyarakat tentu masih bingung di mananya serakahnya, di mananya korupsinya seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya gini, prinsip dasar peraturan perundang-undangan itu misalkan ya, itu sebetulnya lebih pada Perda 17 tahun 2011. Jadi itu ya. Perda 17 2011 itu mengatur tarif rumah sakit. Nah, di situ dalam tarif itu ada terbagi tiga ya. Satu jasa pelayanan, kemudian jasa sarana, dan itu kalau dijumlahkan menjadi tarif. Itu ya. Jadi kalau ada perubahan tarif dalam arti ini Perbu yang sifatnya nanti bisa menaikkan pendapatan rumah sakit, pasti bupati itu kebagian karena diatur dalam jasa sarana pembagiannya itu ya, entah berapa persen. Jadi kalau tarif mahal kemudian rumah sakit ini juga naik tarifnya, Giri akan punya duit lebih akibat aturan itu gitu ya. Jadi menjadi wajar kalau saya bilang serakah gitu kan. Jadi serakahnya di situ ya. Ada kenaikan tarif, kemudian dia akan mendapat jasa imbalan dari tarif itu. Iya, dalam kapasitas. Itu serakah di situ. Iya, dia serakah. Kenapa? Loh, dengan tarif normal aja cukup kok. Oh, gitu. Itu kan. Terus ini untuk korupsinya di mananya itu? Nah, Anda pernah ini gini, Perbup ini kan harus setia dengan perda. Iya. Berani nggak
pelapor ini jamin perbuknya setia dengan perda. Itu aja, pertanyaan saya simpel, gitu kan. Dia yang harus buktiin loh ya. Iya kan? Iya dong. Mau di pengadilan manapun oke kalau saya kan. Nanti tahu-tahu saya pakai perda bingung lagi. Ini siapa sih yang mau menggugat ini, mewakili apa? Penggugat ini mewakili pribadi atau organisasi? Jadi bingung saya. Bisa dijelaskan lebih spesifik artinya korupsinya tadi di mana? Tadi kalau serakahnya karena kan menaikkan tarif tadi, dia akan mendapat imbalan atau jasanya tadi. Kalau yang korupsinya bisa gini, tak ulangin ya. Perda 17 ini melahirkan Perbup 13 2012 itu di zaman Amin Ida. Kesalahan Perbup itu saya masih ingat, dia mengatur tarif intensif dan invasif. Itu jatah perda sesuai dengan Permenkes 903 tahun 2011. Nah, Perbup itu dicabut oleh era IPOM. Tapi semua aturan Perbup itu ada dalam era IPOM, artinya melanjutkan. Nah, kemudian Giri muncul menerbitkan Perbup 27, merevisi lagi, menaikkan 10% kalau nggak salah, rata-rata flat gitu. Nah, tarif intensif dan invasif ini ngikut naik. Loh, soal korupsi tuh. Bertentangan dengan perda lebih. Dan ada peraturan menterinya, cek aja ke sana gitu loh. Jadi arti tulisan jenengan itu memang arahnya ke Perbup itu ya istilahnya. Perda dan Perbupnya gitu. Ayo setiain perda itu hasil dari Dewan dan Bupati. Iya kan? Lah ini Perbup cuma Bupati, alah kelas opo kira. Kecil. Terus ini setelah ini kan menjadi ramai dan viral di media sosial dan di masyarakat, tentunya ini langkah-langkah yang seharusnya ini sebagai saran dari Pak Sony, Bupati Giri itu langkahnya seperti apa? Ya gampang kan, undang itu BPK, beresin dulu bukunya kan, lihat dulu bener nggak. Ayo kalau mau dia ngamuk perkara ini, kontrol dulu. Anda Bupati loh, taruhannya gede, gitu ya. Beresin dulu, bener nggak? Lihat buku BPK, gitu ya. Karena bukti kerugian uang negara kan cuma satu BPK, iya kan? Diteliti dulu bukunya. Kemudian lihat produk aturan yang ada dalam rumah sakit. Itu kalau saya tumpuk 600 halaman lebih. Itu baru laporan aturannya loh. Belum pendapatan nanti segala macam. Itu dulu yang diberesin, jangan emosi dulu. Nggak lucu gitu loh ya. Itu kalau saya bilang sih tolol. Maaf ya, tolol pol. Gitu. Beneran tolol pol. Terus ini mungkin langkah-langkah jenengan ini kan jenengan sudah terlanjur dilaporkan kepada polisi ya. Ini apa kira-kira langkah yang akan jenengan ambil dengan jenengan dilaporkan ke polisi? Paling gampang saya datengin kantor polisi, tapi kan nggak lucu ya. Ya tak tunggu aja lah undangannya ya. Bukan saya ini nggak menghargai, bukan. Ya enaknya saya tak tunggu undangan dari kepolisian. Kemudian apa sih materinya, saya lihat yang mana. Oke, saya jawab, saya tunjukin bukti. Yang dia minta bukti, tak buktiin di sana. Terus tak tunggu sidangnya kan gitu. Iya kan, enak kan. Hidup itu santai saja lah. Terus ini yang terakhir ya Pak, jenengan kan dikenal sebagai pendukung atau loyalitasnya Pak Giri waktu pilkada ya. Tiba-tiba membuat pernyataan atau tulisan yang seperti itu, tentu kan banyak publik kaget ya. Kira-kira pesan-pesan kepada Pak Giri ada nggak? Enggak, saya cuma gini aja lah mengandaikannya ya. Gini, saya bayangin kalau saya ini orang tua dan saya yakin banyak yang jadi orang tua ya. Orang tua itu pasti punya anak. Memang bener ya, kalau anak itu nakal, itu enaknya dikasih coklat atau ditegur. Itu aja gampang kan. Itu loh ya. Jadi walaupun saya dulu pengusung, tapi ketika melihat yang saya usung ini nakal, ya saya selentik. Gitu kan gampang. Supaya tertib gitu loh. Kan gampang kan. Jadi ya kalau Bupati tersinggung, Anda dulu siapa? Sama-sama lah kita ingat. Anda laporin ya nggak apa-apa, saya hormatin, gitu kan. Saya jawab, nanti Anda malu, repot, gitu kan. Oke, terima kasih Pak Sony atas keterangannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau, dijelaskan beliau terkait unggahan atau tulisan di salah satu grup Facebook di Ponorogo, tentu masyarakat bisa menilai ya, mana yang benar, mana yang salah, ataupun seperti apa menilainya. Yang jelas dia sudah menjelaskan, dia menulis begitu, ada dasarnya. Mungkin begitu yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.